Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anakku, pripun pawartonipun? Rahayu, mugi-mugi sami rahayu nggih. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mempersiapkan alat dan bukunya nggih. Kita akan memulai dengan doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tema 1E, pengalamanku, subtema 4, pengalaman yang berkesan. Ingatkah kalian tentang pengalaman? Pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita lalui. Atau jika pengalaman yang berkesan berarti adalah peristiwa yang selalu kita ingat-ingat sampai saat ini. Nah, anak-anak, pengalaman yang berkesan itu ada 2, yaitu pengalaman bahagia dan pengalaman sedih. Pengalaman bahagia itu adalah membuat kita sangat bahagia sehingga kita mengingat tentang kejadian itu atau peristiwa itu. Contohnya ketika waktu TK dulu, aku dan teman-temanku melaksanakan studi wisata bersama guru-guruku di Jatipak 3. Nah, di Jatipak 3 itu banyak sekali binatang-binatang dan juga wahana-wahana lainnya. Nah, kalau pengalaman sedih yaitu pengalaman yang membuat kita sedih dan membuat kita ingat sampai saat ini. Contohnya ketika kita mempunyai hewan peliharaan atau seperti kucing, lalu kucing kesayangan kita tertubruk atau tertabrak oleh mobil. Nah, kita sampai mengingatnya karena betapa kita bahagianya ketika memiliki kucing, tiba-tiba kucing kita mati. Di hari itu kita sedih sekali sampai kita menangis 1 hari. Nah, itu namanya pengalaman yang sangat sedih ataupun pengalaman jatuh yang membuat kita sangat malu. Nah, itu disebut dengan pengalaman sedih, nggih. Nah, kalian bisa menuliskan di buku tulis apa pengalaman bahagia kalian atau pengalaman senang yang paling berkesan dan pengalaman yang sedih yang paling berkesan. Nah, anak-anak, coba diperhatikan, ini adalah lalu lintas. Nah, di lalu lintas ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar, seperti lampu ini nggih, lampu lalu lintas ada warna merah, kuning, hijau. Nah, coba diperhatikan. Lampu merah itu berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning bersiap-siap. Jadi kalau lampu hijau kita berjalan seperti anak-anak ini, dan lampu merah untuk si mobil. Apa terjadinya jika tidak mematuhi lalu lintas seperti kita menerobos lampu merah, maka akan terjadi kecelakaan. Coba kita bayangkan jika mobil itu tetap berjalan ketika anak-anak juga berjalan, maka akan terjadi kecelakaan, ya seperti itu. Jadi kalau kita bersama orang tua kita sedang ada di jalan raya, coba ingatkan bahwa kalau lampu merah tidak boleh diterobos, nanti akan terjadi kecelakaan. Nah, ini ada gambar yang perlu kita ketahui anak-anak, coba. Oke, ini ada zebra cross nih, coba. Ada zebra cross ini nih, ini yang warna merah putih namanya zebra cross. Zebra cross adalah tempat untuk menyeberang jalan. Kenapa disebut zebra cross, Ustazah? Karena zebra cross itu mirip seperti warna zebra, yaitu hitam dan putih. Nah, itu adalah tempat untuk berjalan, bukan karena ada zebranya, nggih. Nah, anak-anak, ini ada lagu Hari Merdeka yang diciptakan oleh C. Simanjuntak, nggih. Nah, kita akan menyanyi bersama-sama dalam hitungan ketiga.
1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah anak-anak, diingat-ingat bahwa ketika tanggal 17 Agustus tahun 45 adalah hari kemerdekaan kita. Maka dari itu kita harus mengingat-ingat hari merdeka adalah hari di mana Indonesia merdeka dari penjajahan. Penjajahan itu apa, Ustazah? Penjajahan adalah negara kita dimiliki oleh orang lain meskipun ini adalah negara kita. Nah, itu disebut penjajahan. Siapa yang menjajah, Ustazah? Yang menjajah itu adalah negara lain, yaitu Belanda dan Jepang. Jadi ketika ditanya orang, siapa yang menjajah negara kita? Yaitu Belanda dan Jepang ya anak-anak. Nah, kita merdeka ini adalah karena jasa-jasa para pahlawan seperti presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno dan para pahlawan lain Nah, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional dan juga memperingati 17 Agustus. Seperti kita 17 Agustus biasanya kita memasang bendera merah putih di depan rumah dan di jalan-jalan, lalu mengadakan acara-acara seperti lomba-lomba. Nah, itu disebut dengan memperingati dan juga untuk kita mengingat jasa-jasa para pahlawan. Ingat bahwa Insinyur Soekarno adalah presiden pertama kita. Kalau presiden sekarang namanya Jokowi atau kepanjangannya adalah Joko Widodo Jadi kalau ditanya orang kita bisa menjawab, siapa presiden pertama kita? Insinyur Soekarno. Siapa presiden kita sekarang? Jokowi, Joko Widodo Nah anak-anak, ini adalah gerakan berputar ke samping. Biasanya kita disebut dengan gerakan pemanasan. Caranya yang pertama yaitu berdiri dengan kaki terbuka sekitar 30 cm, jangan lebar-lebar. Lalu gunakan hitungan 1 sampai 4. Tekuk kedua lengan di depan dada, putar dada ke kiri, arahkan pandangan mengikuti siku. Jadi kalau sikunya ke kiri atau badannya ke kiri, kita juga ke kiri. Putar badan ke kanan, arahkan pandangan mengikuti siku kanan. Kalau ke kanan, kita juga ke kanan. Tekuk kedua tangan di depan dada. Ulangi sampai 8 kali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan mengayun lengan ke samping. Seperti biasa, tetap berdiri dengan kaki terbuka 30 cm saja anak-anak. Lalu gunakan hitungan 1 sampai 4. Gerakan 1 dan 2, siku ditekuk di depan dada. Sikunya ditekuk di depan dada, tarik ke samping 2 kali. Jadi 1, 2. Nah, langsung ke samping. Lalu 3 dan 4, siku lurus ke samping, tarik ke samping 2 kali. 1, 2, 3, 4. Seperti itu Jadi kita nanti akan mempraktekkan. Nah, ini gerakan mengayun lengan ke depan dan ke belakang seperti ini berdiri dengan kaki tertutup rapat. Lalu gunakan hitungan 1 sampai 4. Untuk gerakan 1 dan 2, lengan diayunkan ke belakang. 3 dan 4, lengan diayunkan ke depan. Jadi ada tulisan 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang terakhir adalah gerakan meroda. Gerakan meroda ini anak-anak, kita harus menggunakan alat yaitu matras. Matras itu seperti kasur, jadi yang empuk. Biar apa Ustazah? Biar kita tidak cedera kepalanya, karena ini seperti ini anak-anak gambarnya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Nah, itu namanya gerakan meroda. Jadi yang pertama adalah berdirilah di atas matras, buka kaki selebar bahu dan angkat kedua lengan ke atas. Seperti gerakan atau gambar nomor 1. Gerakan ke samping kiri dengan tangan sebagai tumpuan. Liukkan badan hingga tangan kiri bertumpu pada matras. Nah, itu gerakan gambar nomor 2. Lalu angkat kaki kanan ke udara. Siap angkat kaki kiri sambil meletakkan tangan kanan
pada matras. Lalu pada saat di posisi kedua, kaki di udara seperti gambar nomor 3. Lalu selanjutnya angkat kaki kiri sambil kaki kanan menjejak matras. Terakhir tubuh kembali berdiri tegak seperti gambar nomor 1. Oke. Nah, anak-anak, kita bercakap-cakap setiap hari. Saat bercakap, kita sering bertanya. Kita bertanya memakai kalimat tanya. Nggak mungkin kan kalau kita bertanya menggunakan kalimat ajakan, ayo kamu kemana? Nggak mungkin kan, pasti kita akan menggunakan kalimat tanya. Jadi kita harus menggunakan lambang tanda tanya seperti ini, nggih. Dan setelah tanda tanya tidak perlu titik. Jadi tanda tanya cukup tanda tanya saja, tidak ada titiknya. Contohnya, siapa namamu? Tanda tanya. Di mana kamu lahir? Tanda tanya. Apa makanan kesukaanmu? Tanda tanya, nggih. Jadi tanda tanya ini digunakan, nggih. Ini ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat. Nah, anak-anak, ini adalah puisi. Puisi itu apa, Ustazah? Nah, puisi itu membaca, tapi bukan membaca biasa seperti kayak gini. Terima kasih ibu, oh ibu betapa besar kasih sayangmu. Bukan, tapi puisi itu lebih menggunakan keperasaan atau ekspresi kita sesungguhnya. Jadi ketika kita membaca puisi, diusahakan agar orang lain yang mendengarkan ketika kita membacakan puisi juga ikut merasakan. Contohnya seperti ini, nggih. Terima kasih ibu. Oh ibu, betapa besar kasih sayangmu saat kau mengandungku selama 9 bulan lamanya di perutmu. Kau taruhkan nyawamu agar engkau bisa melihat senyumku menyapa dunia ini. Kasih sayangmu sedari aku kecil hingga saat ini tak bisa kuhitung betapa baiknya dirimu, ibu. Terima kasih, ibu. Aku ingin membahagiakanmu, ibu. Aku sayang engkau, ibu. Nah, itu adalah ungkapan puisi atau ungkapan perasaan kita terdalam. Bisa mengungkapkan perasaan sangat sayang kita terhadap orang lain seperti ibu, ungkapan cinta kita terhadap ibu, ungkapan sedih kita terhadap apapun. Nah, itu disebut dengan puisinya. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan di rumah membuat puisi untuk ibu. Jadi mungkin ibu akan sangat terharu. Nah, anak-anak, karena ibu dan juga ayah ataupun papa ataupun bunda, mama dan juga ibu itu adalah orang tua yang melahirkan kita sedari besar. Nah, cara untuk mengungkapkan terima kasih kita kepada orang tua itu bagaimana, Ustazah? Caranya itu mudah sekali, nggak harus memberikan barang-barang yang mewah ataupun memberikan sesuatu. Cukup kita menurut dan berbakti kepada orang tua, itu termasuk adalah ungkapan terima kasih kita kepada ibu. Contohnya kalau kita disuruh untuk menyapu, kita harus langsung menyapu. Ketika kita dipanggil, kita harus langsung datang. Jangan biasanya kalau dipanggil, contoh dipanggil, nah sini, kalian biasanya nanti. Nah, itu tidak boleh. Ingat nih, di dalam agama Islam mengucapkan kata itu termasuk dosa besar. Jadi ketika kita harus disuruh, kita harus langsung. Ketika dipanggil langsung datang. Tidak boleh untuk nanti, nggih. Karena bakti kita ada di orang tua, surga kita ada di orang tua kita juga, nggih. Betapa payahnya orang tua kita melahirkan, mengandung 9 bulan, betapa susahnya. Lalu ayah atau papa kita bekerja begitu keras hingga sampai membuat kita agar kita bahagia, merasakan kenyamanan, bisa sekolah, bisa makan enak. Itu adalah kesyukuran, nggih. Jadi kita jangan lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua, ya anak-anak, nggih. Itu adalah ungkapan kasih sayang dari orang untuk ke orang tua. Nah, ini ada penjumlahan bersusun. Penjumlahan itu bersusun itu gimana, Ustazah? Jadi penjumlahan bersusun itu penjumlahan yang ditaruh bawahnya, nggak langsung seperti ini anak-anak. 17 ditambah 31. Wah, susah, Ustazah, tanganku nggak cukup. Nah, karena tangannya nggak cukup, maka kita menggunakan penjumlahan bersusun. Ada 2 penjumlahan bersusun, ada cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek.
Contohnya seperti ini, kalau panjang itu ada puluhan satuan. 17 menjadi 1 puluhan dan 7 satuan. 31 menjadi 3 puluhan dan 1 satuan. Totalnya yaitu 4 puluhan dan 8 satuan ya. Jadi jawabannya adalah 48 ya. Totalnya adalah 48. Nah, kalau ini sudah susun pendek lebih mudah anak-anak, nggak usah puluhan, nggak usah tulisan satuan, ini kelamaan biasanya nih. Nanti bukunya penuh, jadi langsung aja puluhan di sini, satuan di sini. 1 ditambah 2 langsung ditambah, totalnya 4. 7 ditambah 1 totalnya 8. Jadi jawabannya 17 ditambah 31 adalah 48. Lagi ya anak-anak ya, contohnya kalau ada soal 11 ditambah 30 berapa? Kita hitung langsung. 1, 3, 0. Sebentar. Ya, contoh 11 ditambah 30 langsung dijumlahkan ya. 1 tambah 0 1. 1 ditambah 3 4. Jadi 11 ditambah 30 sama dengan 41. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Itu adalah cara lebih mudah. Nah, ini adalah kita akhiri video dari Ustadzah. Jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya kepada Ustadzah atau WA Ustadzah langsung ya. Jadi jangan dipendam sendiri, langsung aja tanya ke Ustadzah ya. Kalau tidak bisa, karena kita akan bertemu dari Senin, Kamis dan Jumat di minggu depan ya. Jadi Google Meet-nya bisa Senin, Kamis dan Jumat nih anak-anak. Ustadzah akhiri, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, lalu belajar sendiri tanpa merepotkan orang tua. Dan jangan lupa untuk selalu belajar membaca dan menulis yang rapi, biar ketika masuk sekolah kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat sekali di kelas 2. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.